Halo, selamat sore kawan-kawan sekalian. Kembali lagi di channel saya Masio Company. Jadi pada konten kali ini mungkin saya hanya akan cerita-cerita santai atau storytelling. Ya, seperti biasa akan membahas suatu topik ya, seperti yang saya biasa lakukan di video-video saya sebelumnya. Namun kali ini saya akan membahas suatu topik yang mungkin agak lebih ringan ya dari konten-konten literasi yang lain yang sudah saya buat sebelumnya. Karena menurut saya apa yang akan saya bahas kali ini memiliki dampak yang besar untuk masyarakat ya, pada umumnya ke depan ya, itu menurut pandangan saya. Jadi pada konten kali ini saya akan membahas mengenai edukasi atau pendidikan pada anak-anak. Yang saya titik beratkan di sini yaitu sistem pendidikan pada anak yang jarang diajarkan oleh masyarakat atau orang-orang tua kita, khususnya kita masyarakat atau bangsa Indonesia ya pada umumnya, yang saya lihat sangat jarang atau bahkan tidak pernah diajarkan pada anak-anak pada usia dini, yang atau bahkan itu tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah reguler pada umumnya, yang menurut saya justru itu yang paling penting dalam menunjang kita di kehidupan masa dewasa kita ya, yaitu pendidikan atau edukasi mengenai pengelolaan keuangan. Mungkin kalau kita lihat ya atau kita amati anak-anak dari keturunan Cina atau di negara-negara maju, mungkin pendidikan mengenai pengelolaan keuangan sejak dini mereka lakukan pada anak-anak mereka ya. Berbeda dengan kita masyarakat Indonesia pada umumnya, kita jarang sekali mendapatkan pendidikan tersebut. Padahal kalau menurut saya itu sangat akan berdampak pada kehidupan kita pada masa dewasa ya, mengenai masalah pengelolaan keuangan. Dan selama saya menempuh pendidikan dari kecil sampai dewasa, sampai saya selesai kuliah, saya jarang sekali mendapatkan pendidikan mengenai pengelolaan keuangan, khususnya di sekolah-sekolah umum, sekolah reguler. Apalagi di dalam lingkungan saya tumbuh dan berkembang, jarang sekali saya dapatkan pendidikan tersebut. Tapi akhir-akhir ini saya sadar dan saya mempelajarinya secara mandiri di media-media sosial, di YouTube misalnya. Saya sering menonton podcast yang membahas mengenai bagaimana cara mengelola keuangan. Dan saya pernah menonton suatu podcast yang mungkin semua orang sudah tahu ya, Deddy Corbuzier. Dia pernah membahas mengenai bagaimana anak-anak dari keturunan Tionghoa sudah diajarkan mengenai cara mengelola uang dengan baik sejak mereka masih kecil, sehingga itu tertanam di dalam alam bawah sadar mereka sampai mereka dewasa. Itulah mengapa kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia yang kaya-kaya ya, atau memiliki finansial yang baik lah dibandingkan masyarakat kita bangsa Indonesia. Karena memang sejak kecil mereka sudah ditanamkan, sudah diajarkan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan yang baik. Nah, itu yang akan saya lebih bahas pada konten kali ini. Mengapa kita masyarakat Indonesia jarang sekali diajarkan mengenai bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik pada saat kita masih kecil.
sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan yang kita terima pada saat kita masih kecil akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita di masa dewasa nanti. Jadi kalau saya amati podcast yang saya pernah tonton itu yang mengenai pendidikan anak usia dini mengenai pengelolaan keuangan, di situ Deddy Corbuzier mengatakan bahwa sejak kecil dia memang sudah diajar bagaimana cara mengelola uang dengan baik, memanage keuangan, bagaimana cara berinvestasi sejak dini, sehingga pada saat dia sudah memiliki pekerjaan dan mendapatkan uang secara mandiri, dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan dengan uang yang dia miliki. Berbeda dengan kita masyarakat Indonesia yang cenderung menggunakan uang kita hanya untuk berbelanja kebutuhan atau keinginan kita. Jadi jarang sekali kita diajarkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi atau bagaimana mengembangkan uang tersebut sehingga lebih bisa berlipat ganda begitu. Jadi kalau saya simpulkan ya, memang sangat penting untuk menanamkan pendidikan pengelolaan keuangan atau bagaimana cara memanage keuangan kepada anak-anak usia dini. Jadi contohnya di situ pendidikan pengelolaan keuangan itu bertujuan untuk mendidik anak-anak bagaimana cara mereka agar apabila mereka memiliki uang, mereka tidak langsung membelanjakan semua uang yang mereka miliki. Dan rata-rata kita masyarakat Indonesia memang secara tidak langsung yang kita lihat di lingkungan kita kan semua seperti itu. Kalau mereka punya uang, mereka langsung habiskan. Kita tidak pernah diajar untuk berinvestasi, menabung dan segala macam. Mungkin ada yang menabung, tapi menabung juga saya kira tidak terlalu efektif dalam mendidik anak-anak dalam belajar mengelola keuangan. Jadi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana cara mendidik mereka untuk menanamkan jiwa usaha atau jiwa investasi di dalam diri anak-anak. Jadi yang saya biasa pelajari di YouTube ya, bahwasanya misalnya kita memberikan anak uang 10.000, kita harus menanamkan kepada mereka bahwa uang 10.000 itu jangan kau belanjakan semua, tetapi 3.000 kau belanjakan, 7.000-nya itu kau kelola, itu yang kau kelola. Misalnya 7.000-nya itu kau 4.000-nya kau simpan untuk kau putar atau kau investasikan lagi ke hal-hal yang lain, dan 3.000 kau tabung. Itu tidak pernah diajarkan kepada kita secara gamblang ya. Mungkin ada orang-orang yang sudah mengajarkan pendidikan itu kepada anak-anak mereka sejak usia dini, tapi jarang sekali saya temui. Dan menurut saya masyarakat Indonesia tidak memiliki perhatian khusus mengenai masalah tersebut. Padahal kalau saya perhatikan kita sekolah, kita menyelesaikan pendidikan, ujung-ujungnya uang kan. Maksudnya meskipun bagaimanapun pintarnya kita tidak akan mencapai kemandirian finansial kalau dia tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan pada saat saya rasa kalau kita sudah dewasa baru belajar akan sangat sulit, karena di dalam alam bawah sadar kita tidak pernah tertanam basic pengelolaan keuangan. Akan sangat berbeda jika pada saat kita masih kecil sudah tertanam memang dalam alam bawah sadar kita cara mengelola keuangan dengan baik. Jadi kita selalu memiliki dorongan bagaimana cara apabila kita mendapatkan uang, kita pasti akan berpikir mengenai investasi atau menabung. Tidak langsung kita habiskan untuk kebutuhan atau untuk keinginan kita. Jadi itu contoh kecil yang saya jelaskan tadi yang mengenai uang 10.000. Dan yang lebih penting adalah bagaimana cara mengajar anak-anak ini untuk cerdas dalam berinvestasi sejak dini. Apa yang harus mereka lakukan? Kita harus mengedukasi mereka mengenai apa itu investasi dan apa
manfaat dari berinvestasi. Dan ini sangat jarang kita temui. Dan mungkin juga faktor karena karakter kita ya, masyarakat Indonesia yang cenderung dididik dalam masyarakat yang gengsian gitu. Misalnya anak-anak tidak mau melakukan sesuatu, kita pada akhirnya mereka akan merasa malu dengan lingkungan atau dengan teman-teman seperguruan mereka. Itu yang sangat sulit. Dan jika teman-teman bisa melihat YouTube atau konten-konten di media sosial, misalnya orang-orang di negara-negara maju ya, di Eropa sana, di Amerika, di Jepang misalnya, di Asia Timur, negara-negara maju di sana, mereka cenderung mengajarkan anak mereka, meskipun mereka berasal dari keluarga yang kaya raya, mereka cenderung mengajarkan anak mereka jika berusia sudah 15 tahun ke atas, itu mereka harus kerja part time atau kerja paruh waktu sambil sekolah atau sambil kuliah. Dan mereka tidak merasa malu, mereka tidak gengsi, karena itu sudah menjadi suatu budaya ya bagi orang-orang di sana, karena semua orang melakukan itu. Jadi orang sudah merasa biasa dan tidak akan merasa malu. Beda dengan kita masyarakat Indonesia. Misalnya kita sekolah sambil pulang sekolah kita bekerja, malah kita mungkin dianggap orang yang tidak punya uang atau orang dari keluarga yang tidak berkecukupan. Itu yang faktor ya secara psikologis yang membuat anak-anak bangsa Indonesia atau masyarakat kita menjadi minder untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan menurut saya itu dampaknya sangat negatif di kehidupan dewasanya nanti, karena mereka akan sulit untuk mencapai yang namanya kemandirian finansial. Jadi itu salah satu hal yang perlu kita perhitungkan ya ke depan nantinya, untuk bila kita sudah, teman-teman sudah memiliki keturunan, memiliki anak apa, perlu untuk mendidik mereka mengenai pengelolaan keuangan pribadi ini. Meskipun di sekolah-sekolah umum, sekolah reguler itu tidak diajarkan sama sekali. Padahal itu hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting di kehidupan dewasanya nanti untuk mencapai kemandirian finansial. Memang saya tidak tahu banyak mengenai hal ini, tapi saya memberitahu tentang inti-intinya saja ya, bahwa itu hal yang sangat penting kita perhatikan bersama. Karena bagaimanapun dalam kehidupan kita, uang itu memang suatu faktor yang sangat penting ya, kita tidak bisa pungkiri itu ya. Karena ada istilah money is a power, uang adalah kekuatan. Kita bisa melakukan banyak hal karena uang, bukan karena kita berpikir secara materialis atau apalah, tapi memang pada faktanya uang adalah kekuatan. Tinggal bagaimana cara kita menggunakan uang dalam kehidupan kita. Apakah kita menggunakannya dalam hal positif atau dalam hal negatif. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa memang uang adalah kekuatan. Jadi, dan semua orang akan, kalau dikasih pilihan, pasti akan lebih memilih kehidupan yang mandiri secara finansial daripada tidak mandiri secara finansial. Semua orang pasti, kalau kita jiwa manusia begitu ya. Jadi banyak juga buku-buku yang mengajarkan bagaimana cara mendidik anak-anak untuk masalah pengelolaan keuangan juga begini. Misalnya dalam hal investasi, misalnya kita kasih uang 100.000 misalnya kan, sebagian besar 50.000 itu dia harus kelola. Kita ajarkan dia, apakah kau gunakan uang 50, bagaimana caramu untuk menggunakan uang 50.000 itu agar bisa menghasilkan uang lagi. Nah, itu namanya investasi secara sederhana ya. Jadi misalnya kita suruh
membuat sesuatu untuk dia jual kah atau apalah, tergantung dari kita bagaimana cara kita mendidik mereka nantinya. Tapi intinya itu adalah hal yang sangat penting kita ajarkan kepada anak-anak kita nantinya, misalnya atau kepada keluarga-keluarga kita yang masih kecil. Dalam artian ya kita harus menanamkan jiwa usaha di dalam diri setiap anak-anak, karena memang pendidikan anak usia dini ini sangat penting ya. Apalagi kita tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya berpikiran bahwa cara mendapatkan uang yang ideal itu ya bekerja dan mendapatkan gaji. Itu pola pikir masyarakat kita pada umumnya, dan kita dituntut untuk bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier kita nantinya. Padahal di negara-negara maju misalnya, mereka dari kecil memang sudah dididik untuk memiliki jiwa usaha. Dan dari kecil memang juga saya tidak pernah mendapatkan pendidikan seperti itu. Dewasa ini baru saya sadar dan saya belajar secara mandiri bagaimana untuk mencapai kemandirian secara finansial. Dan mungkin saya akan mengajarkan kepada adik-adik saya yang masih kecil atau pada orang-orang terdekat saya lah di lingkungan sekitar saya, karena saya rasa itu hal yang sangat penting, dan kepada kawan-kawan juga di luar sana untuk memperhitungkan dan memperhatikan hal tersebut. Ya waktu kalau kita mau cerita sedikit ya, waktu kecil juga di sekolah, di SD, SMP, dan saya suka pernah biasa melihat anak-anak yang jualan sesuatu, dan saya sangat, kalau saya pikir-pikir kembali, saya sangat bangga dengan mereka ya. Mereka tidak malu untuk jualan sesuatu, karena secara tidak sadar, secara tidak langsung dia sudah, orang tuanya sudah menanamkan dalam dirinya untuk memiliki jiwa usaha begitu. Dan saya juga di waktu kecil gengsi untuk melakukan hal seperti itu. Itu yang sangat saya sesali. Tapi ya itu kan sudah berlalu, sudah terjadi. Jadi nantilah kita sudah sadar, kita ajarkan kembali ke adik-adik kita lah misalnya, untuk menanamkan jiwa usaha dalam diri mereka. Pokoknya dalam konten ini saya titik beratkan pentingnya pengelolaan keuangan, pentingnya investasi, khususnya dalam mendidik anak-anak pada usia dini. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sejak usia dini? Karena yang saya bilang tadi, bahwa hanya pendidikan di masa kecil itulah alam bawah sadar kita mudah menyerap. Dan apabila sesuatu sudah tertanam dalam alam bawah sadar kita, itu akan menjadi karakter secara tidak langsung. Dan apabila itu sudah menjadi karakter kita, untuk melakukan hal tersebut menjadi sangat mudah, karena sudah membaur dengan kejiwaan kita begitu, sudah menjadi karakter pribadi kita. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga apa yang saya informasikan atau apa yang saya katakan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman di luar sana juga. Dan apabila teman-teman memiliki saran bagaimana cara berinvestasi yang baik, atau bagaimana, ya intinya bagaimana cara berinvestasi, teman-teman juga bisa berbagi lah, supaya kita tahu juga ya. Kita tidak boleh pelit dalam hal pengetahuan dari prinsip saya. Ya sekian, salam literasi.